Di video ini gue akan nge-review perjalanan investasi gue di Ethereum selama 49 minggu di aplikasi Pintu. Kira-kira seperti apa progres investasi gue, apakah membaik ataukah memburuk, dan sebenarnya di sini gue akan menjelaskan tentang kondisi cryptocurrency di 1 minggu terakhir. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi begini sobat investor. Bagaimana progres investasi gue di Ethereum? Sebenarnya progres investasi gue di Ethereum untuk minggu ini lagi mengalami penurunan yang cukup dalam, ya. Itu sekitar minus 25,5%. Wow, dalam banget loh ya. Terakhir aja tuh sekitar minus 8% apa minus 16% gitu. Itu aja udah dalam banget. Nah, ini makin dalam, guys. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa sedalam itu? Oke, ketika gue riset lagi, ternyata semua cryptocurrency itu lagi mengalami tertekan. Ya, mayoritas lah ya mengalami tertekan dari segi harganya. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya banyak sebab, ya. Cuman salah satu sebab yang terbaru itu adalah dari pihak Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga. Nah, akibat dari menaikkan suku bunga, beberapa dari masyarakat ataupun investor, ya, mereka beralih untuk mencari yang low risk investment. Jadi mereka lebih milih investasi yang resikonya lebih kecil, kayak saham maupun cryptocurrency tentunya akan kena dampak karena mereka merupakan instrumen-instrumen investasi yang high risk sebenarnya. Nah, untuk yang low risk sendiri malah justru yang menjadi bagus, ya, kayak misalkan reksadana pasar uang, kayak semacam itulah, itu kan dia low risk kan, itu tuh lebih favorable di saat-saat kondisi seperti ini, ditambah kan pandemi juga belum usai gitu kan. Seperti itu, dan perang juga masih belum usai, jadi kayak banyak sebab juga sebenarnya. Cuman yang terbaru seperti ini, guys, ya, yang menyebabkan sampai turun sangat drastis. Gue yakin juga mayoritas daripada kalian yang nonton video ini pasti portofolio kalian minus kan. Ya sama, gue juga kayak gitu, Pak. Ya udah, tapi yang penting kita tahu, oh, reasonnya ini. Ya, kalau gue pribadi sih, ya sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga ya kayak gini ya, jujur aja sih gitu. Wah, ngeri juga ya, karena kan gue portofolionya juga udah lumayan lebih gede dibanding sebelumnya nih gitu. Kalau gue kalkulasiin minus 25% gue itu sama dengan gue minus 1 jutaan loh gitu. Ya deg-degan juga. Tapi maksud gue, disinilah resiko dari setiap investasi. Dimana investasi itu tuh sebenarnya ada resiko penurunan, dan ini sekarang yang gue alamin. Selanjutnya adalah tindakan gue apa gitu. Kalau gue pribadi sih, gue akan tetap invest di sini. Bahkan gue sekarang top up dengan nominal yang lebih gede gitu ya, dibandingkan 3 minggu sebelumnya gitu ya. Nah, ini gue top up sebesar 263.000 ya gitu. Biasanya kan kadang-kadang dulu 25.000, 50.000 ya cepet ya kan. Nah, sekarang ini 263.000 ya. Harapan gue sih ini udah di bottom ya, supaya dia akan naik lagi. Gue nggak tahu juga, we'll see ya. 263.000. Ya udah, caranya gimana? Gue tinggal klik di Ethereum gue, masukin nominal investasi, selesai. Seperti itu. Nah, sebenarnya kasus penurunan investasi ini ya di cryptocurrency semuanya tuh berpacu kepada Bitcoin ya. Jadi walaupun mereka punya banyak perbedaan grafik, tapi tuh kalau Bitcoin dia turun ataupun naik, biasanya mereka akan mengakar dan mengikut gitu ya. Nah, di sini gue melihat bahwa Bitcoin ini sendiri memang tertekan gitu. Tetapi kalau kalian lihat nih dari pemberitaan ya cryptocurrency kayak Bitcoin nih, malah justru di El Salvador kesempatan mereka beli 500 Bitcoin gitu di saat lagi down seperti itu gitu. Jadi ya tergantung kalian ini mau ngambil
masa seperti ini sebagai kesempatan atau kalian menjadi kabur. Itu adalah terserah kalian. Tidak ada pemaksaan dalam investasi karena setiap investasi itu pasti ada resikonya, guys. Ya, kalian terima atau tidak? Tidak, kalau gue pribadi sih terima seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di minggu ini juga, dan mungkin ini bisa menjadi update juga buat kalian secara singkat ya. Oh, berarti kayak gini ya. Oh, pantas mereka turun ya, seperti itu. Nah, bila mana setelah ini kalian yang masih pemula ya kan dan ingin mau mulai berinvestasi di aplikasi Pintu, ya kalian bisa coba dulu tuh pelajarin tentang cryptocurrency di seminar investasi kripto gue di Investor Mula. Nah, buat kalian semua yang setelah itu langsung tertarik untuk mulai berinvestasi cryptocurrency di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue. Nanti kalian bisa mendapatkan ya apa ya, bonus dari setiap kalian melakukan transaksi pembelian juga. Kecil sih, tapi lumayan. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Tidak ada paksaan di sini juga. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.